Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan sharing, atau saya akan kasih, sharing terkait dengan, social media marketing. Ya teman-teman, ini benar-benar basic, bagaimana overview dan prinsip-prinsip dasar dalam social media marketing. Ya, teman-teman, mungkin teman-teman sering banget dengar yang namanya social media marketing. Dan saat ini dengan, era teknologi dan disruption, kemudian digital marketing yang mulai semakin banyak digunakan bahkan untuk para UMKM, social media marketing menjadi familiar bagi kita semua. Nah, sebenarnya apa sih social media marketing? Apakah sebatas kita cuman posting di social media dan, gunanya untuk apa? Nanti kita akan bahas bersama ya teman-teman bagaimana, penggunaan social media dan marketing itu digabungkan sehingga menjadi sebuah, strategi, tools yang digunakan oleh para marketer. Nah nah, sebelum kita nyampe ke dalam social media marketing, mungkin teman-teman udah sering dengar, yang namanya digital marketing atau pemasaran digital. Di sini saya ambil dari beberapa sumber bagaimana, digital marketing itu diartikan, merupakan sebuah proses, ya. Proses yang enggak instan, proses yang, takes time, cukup, memakan waktu. Bagaimana kita bringing prospect, membawa sebuah prospek dari yang tadinya bukan siapa atau strangers menjadi loyal fans of our products or services, ya, of our brand through a fun customer journey. Jadi di sini, digital marketing itu adalah bagaimana sebuah proses, sebuah brand itu membawa yang tadinya bukan siapa-siapa, ya kita-kita ini calon konsumen yang entah berantah, menjadi loyal fans dari sebuah brand. Melalui apa? Melalui sebuah customer journey atau pengalaman perjalanan pelanggan yang sangat menyenangkan, ya. Nah, biasanya, digital marketing itu akan dimulai dari yang, namanya market research, riset pasar dulu, kemudian customer acquisition, dan customer scale up. Jadi, kalau dalam pendekatan marketing yang dulunya itu, dia perspektifnya inside out, jadi artinya dari kacamata produsen, kacamata brand, kacamata marketer, kita ciptain produk, kita jual, itu namanya inside out. Kalau sekarang sudah shifting, bergerak menjadi outside in, perspektif di mana kita harus tahu dulu apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pasar, needs and wants of our target market. Ya, setelah kita tahu, kita taunya dari apa? Dengan melakukan riset pasar, market research. Setelah itu kita tahu kebutuhan mereka, perilaku-perilaku mereka seperti apa. Kemudian kita akan akuisisi mereka. Akuisisinya melalui tadi tools-tools yang ada di dalam digital marketing karena ini konteksnya digital marketing. Tools-tools di sana kita akuisisi mereka dengan menumbuhkan awareness, kemudian kita ciptakan engagement kepada mereka sehingga mereka mau berpaling kepada kita. Dan yang terakhir adalah customer scale up. Bagaimana kita bisa meningkatkan yang tadinya mungkin konsumen cuman beli satu, ya, tapi habis itu dia beli lagi produk yang lain, atau cari tahu produk yang lain, yang ada di dalam brand kita, seperti itu. Nah, teman-teman dalam melakukan pemasaran digital, ada beberapa kendaraan ya, kendaraan dalam tanda kutip atau vehicle yang bisa digunakan oleh, para marketer ya. Yang pertama itu owned media, ya. Dari namanya aja ini berarti media yang kita punya, digital asset that we own. Ya, misalnya seperti apa? Website, ya, website yang kita punya, di situ kan ada portofolio ya, ada produk terkait dengan customer testimonial, kemudian, tentang perusahaan kita atau brand kita, ya, di situ adalah, own media. Nah, bisa juga ada yang bilang bahwa digital asset yang kita punya adalah media sosial. Tapi, saya di sini ada pendapat lain yang mungkin kita patut pertimbangkan bahwa sebenarnya kalau media sosial itu seperti misalnya Instagram account kita nih, account brand kita ya, brand X misalnya, atau TikTok account brand X, atau WhatsApp bisnis, atau Facebook, fanpage yang brandnya kita yang punya account. Nah, itu ada yang bilang bisa masuk own media, tapi ada juga yaitu dibilang namanya rent media, sewa. Ya, kenapa? Karena suatu waktu in case Meta kenapa-napa ya, Meta bisnis kenapa-napa, itu semua bisa ditarik.
Nah, aset-aset kita yang ada di sana, konten-konten di dalamnya, kemudian customer yang udah following kita itu kan aset ya, digital aset itu hilang kalau meta bisnisnya hilang. Jadi ada yang dia memasukkan media sosial sebagai own media, ada juga yang rent media. Jadi secara umum sebenarnya tiga, ada own media, earned media, dan paid media. Tapi ada yang bilang juga media sosial itu masuk di rent media. Gak apa-apa, kita saat ini klasifikasikan aja media sosial masuk di own media, karena yang memang dikelola sendiri oleh brand. Yang kedua itu ada earned media. Ya, it's exposure time. Jadi ini biasanya kita bisa melakukan campaign melalui orang lain, earn, diperoleh ya. Artinya mungkin dengan kolaborasi, kemudian apa co-branding dan sebagainya ya. Kemudian yang terakhir adalah paid media. Getting attention, use money. Ya, using money. Jadi kita memang menarik perhatian konsumen, membangun awareness-nya menggunakan ads yang berbayar. Paid media banyak ya sekarang ads-ads yang berbayar. Kalau yang tradisional itu bisa menggunakan baliho gitu-gitu, atau kalau sekarang, saya lupa lagi namanya, kayak baliho tapi yang elektronik ya. Seperti itu. Kemudian kita bisa gunakan televisi, atau kalau di digital marketing biasanya kita gunakan ads-ads yang berbayar, sponsored ads. Oke, next. Nah, ini saya ambil dari Chavez Smith tahun 2017, bahwa digital experiences gitu ya, ada 8 key digital marketing activities to manage in all organization. Jadi digital marketing itu nggak melulu soal social media. Social media marketing hanya bagian kecil dari digital marketing. Nah, di sini ya teman-teman ya, ada social media marketing, kemudian di sini ada juga always on campaign, integrated planning, kemudian content marketing, SEO atau organic search. Kemudian di sini ada juga paid search atau AdWords, ada social media marketing, email marketing atau marketing automation, dan ada multi-channel analysis. Jadi kita di sini bisa tahu bahwa social media marketing ini hanyalah bagian kecil dari digital marketing. Oke? Next, kemudian kita masuk social media itu apa sih? Social media itu bisa didefinisikan sebagai sebuah istilah yang umum digunakan merujuk pada internet dan mobile-based channel. Jadi dia channel saluran yang base-nya itu menggunakan internet dan mobile gitu ya, gampang kemana aja. Dan itu juga bisa menjadi tools that allow users to interact with each other and share opinions and content. Jadi kalau kata kunci di dalam social media itu ada yang namanya interaction. Jadi teman-teman pasti menggunakan social media ingin berinteraksi. Kita gunakan zaman dulu pertama kali mungkin keluarnya pas zaman saya itu ada Friendster, itu social media, kemudian ada Facebook, diikuti Twitter, Path, kemudian Instagram, sekarang ada TikTok dan lain sebagainya, teman-teman ya. Jadi inti semua dari media sosial namanya juga untuk social. Social itu kan bersama-sama ya. Itu adalah interaksi dan share opinions with other. Ya. Kemudian social media itu juga melibatkan building communities ya, atau networks, dan encouraging participation and engagement. Di sini saya kasih bold kata kunci terkait dengan social media. Dan social media itu juga merupakan sebuah media digital yang bisa mengencourage audience participation, interaction, and sharing. Jadi kalau dalam bukunya Kotler dan Keller yang Marketing 4.0 ya, itu udah marketing base-nya udah lebih ke arah social. Jadi konsumen itu senang untuk berinteraksi, senang untuk engagement, seperti itu ya, teman-teman. Nah, social media tidak sama dengan social media marketing. Jadi social media itu hanya platform, term yang digunakan untuk kita berinteraksi. Tapi social media marketing itu tidak sama. Jadi kalau misalnya ketika when news stories tell us the most people on earth use Facebook, it means they use the free communication platform. Ya,
Jadi kalau misalnya kita cuman gunain Facebook hanya untuk interaksi, berarti kita cuman berinteraksi di platform yang gratis, ya. Kemudian di sini it doesn't mean they're all engaging with any marketing platform that on platform. Nah, jadi ini nggak berarti kita itu melakukan engagement dengan marketing strategi. Nah, kalau social media marketing is not the panacea to all business and marketing problems. Jadi, social media marketing itu juga bukan merupakan solusi dari semua permasalahan marketing yang ada. Dan yang terakhir, it's not free to do social media marketing. Ya, teman-teman, untuk melakukan social media marketing itu bukanlah sebuah pekerjaan yang gratis. Sekarang banyak banget pekerjaan sebagai social media marketer, ya. Tapi itu bukan gratis. Kenapa? Social media tadi keywordnya adalah tentang engagement, tentang interaction. Jadi kalau misalnya sebuah brand sudah menerapkan social media marketing, dia harus siap untuk tenaga yang melayani 24/7 untuk social media dengan konsumen, ya. Jadi tenaga yang mantengin itu membuat sebuah analisis, sebuah keputusan itu makanya dibilang bahwa social media itu nggak gratis. Nah, selanjutnya kita bisa lihat dari data portal.com ini kita lihat bahwa di tahun 2023 dengan populasi 8 billion ya di urban gitu dan ternyata mereka dari 5,4 billion-nya itu 68% populasi sudah menggunakan mobile phone dan 64% ya sudah menggunakan internet. Dan kita lihat bahwa 59% sudah menggunakan social media sebagai active users. Jadi di sini bisa lihat potential user yang bisa digunakan oleh marketer dengan menggunakan strategi social media marketing. Oke, next. Nah, di sini juga di Indonesia kita bisa lihat bahwa ternyata dari 277 juta jiwa, 191 atau sekitar 68%-nya merupakan active social media user. Jadi kita bisa lihat ya potential buyer, potential customer menggunakan social media marketing. Oleh karena itu tidak heran maka social media menjadi salah satu strategi utama oleh marketer. Nah, teman-teman nanti tolong di-scan ini kemudian kalian jawab. Saya pengen tahu ranking ranking ketika kalian gunakan ini ya. Oke. Kalau sudah, kita bisa next ke slide selanjutnya. Kita akan membedakan bagaimana social media dan marketing strategi. Jadi kalau dari sisi intinya, social media itu ngomongin tentang interaction and connectedness. Kemudian marketing strategi itu lebih ngomongin terkait dengan long term customer relationship building. Jadi social media marketing strategi itu it's all about customer engagement. Nah, kalau dari tujuan social media seperti yang sudah saya sampaikan tadi itu ngomongin tentang interaksi dan koneksi. Namanya juga media sosial ya, kita berinteraksi. Tapi kalau dari marketing strategi itu tujuannya adalah untuk achieve competitive advantage, keunggulan kompetitif ya. Caranya kalau kita menggunakan social media marketing strategi bagaimana? Untuk mengenerate, integrate, dan reconfigure social media. Jadi kita optimalisasi yang namanya social media, sumber dayanya, untuk mencapai keunggulan bersaing, competitive advantage atau marketing objective. Nah, premisnya to recognize different customer motivation of social media brand related to activities. Kalau dia marketing strategi menekankan kepada long term relationship with customers untuk deliver superior value atau value proposition. Jadi kalau di strateginya kita akan ngomongin bagaimana kita mengkapitalisasi social media interaction tadi. Jadi tadi dari dengan adanya social media kita bisa tahu si konsumen ini lagi ngomongin apa sih? Apa yang lagi mereka suka? Bagaimana perilaku mereka? Nah, kita kapitalisasi itu untuk membentuk sebuah customer engagement, sebuah strategi supaya mereka engage dan tahu, kenal dengan kita, kemudian ingin menjalin hubungan dengan kita. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, oke teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya itu ini ada data dari Charles Ward 2018. Kenapa sih alasan orang-orang itu nge-follow sebuah brand di social media? Yang paling gede itu memang kita lihat karena memang interested in their product or services. Jadi emang di sini terbukti bahwa sebuah brand atau produk itu memang harus melakukan riset terhadap konsumen mereka dulu. Supaya apa?
mereka menciptakan produk atau jasa itu sesuai dengan target pasarnya. Kayak misalnya kita aja nih, ketika ngelihat sebuah iklan di social media gitu ya, kalau misalnya iklan tersebut nggak relate sama kita pasti langsung skip. Tapi berbeda kalau iklan itu, "Oh iya ini kayaknya cocok sama aku nih." Emotion-nya dapat, interaction-nya dapat. Nah, kita pasti akan lebih, apa namanya, lebih pengen cari tahu lagi gitu. Kemudian, ada beberapa lagi alasan mungkin mereka senang sama promosinya dan ternyata mereka menyenangkan, atau mungkin ada insentif yang mereka tawarkan, entah itu beli satu gratis satu dan sebagainya. Atau suka di industri, mungkin ada yang senang teknologi, di bagian gaming dan sebagainya. Atau ternyata ada juga orang-orang yang dia nge-follow si brand itu untuk berkomunikasi, atau mereka suka sama konten-kontennya gitu ya, teman-teman. Jadi dari gambar ini kita bisa buktikan bahwa alasan-alasan ini bisa, menjadi sebuah peluang potensial bagi sebuah brand untuk memanfaatkan social media sebagai salah satu strategi dalam digital marketing. Oke, next, di sini ada sales and marketing funnel di konten, ada TOFU, MOFU, dan BOFU. TOFU itu top of funnel, jadi yang paling atas ya, kita itu nge-build awareness ya, the problem that we address. Biasanya kita menggunakan tools-tools seperti, blog, social media, infografi, photograph, digital magazine, dan sebagainya. Kalau sudah, di top of funnel kita cuma ngebangun, brand awareness-nya, kita masuk ke MOFU, middle of funnel. Di sini kita udah semakin dekat dengan calon konsumen kita bisa mengajarkan mereka bagaimana untuk memilih sebuah solution, direct them to our solution. Dari sekian banyak alternatif produk yang sedang mereka butuhkan, bagaimana caranya kita menarik mereka untuk dekat dengan kita. Biasanya kita bisa menggunakan educational resources, targeted newsletter, fact sheets, ataupun diskon, jadi yang memang, menarik mereka untuk datang ke kita. Dan yang terakhir itu adalah BOFU, bottom of funnel, bagaimana kita menjelaskan mengapa produk atau jasa kita ini adalah pilihan terbaik gitu ya, decision reaffirmasi. Nah, biasanya kita masukkan dengan menggunakan pricing sheets, kemudian customer success stories, testimoni yang semakin meyakinkan kita. Oke. Nah, teman-teman di akhir, pertemuan ini, saya pengen teman-teman masing-masing untuk memilih sebuah brand dan identifikasi, apa own, earn, dan paid media yang mereka gunakan. Kemudian masing-masing sebuah, mahasiswa gitu ya, memilih satu brand yang kalian follow di social media dan kemukakan kenapa kamu pilih brand tersebut. Dan, buat tugas ini dalam sebuah e-poster ya, yang akan dikumpulkan di, Google Drive oleh PJ kelas masing-masing. Demikian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.